materi unit ke-6 yaitu fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Pertama ada lingkungan pendidikan. Pentingnya karakter seorang yang terbentuk melalui pendidikan menunjukkan peran sentral pendidikan dalam membentuk aspek baik dan buruk dari pribadi seseorang. Manusia dalam perjalanannya dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan formal maupun non-formal, yang terdiri atas keluarga, sekolah, dan masyarakat, luas yang sering disebut sebagai tripusat. Pengaruh ketiga jenis lingkungan tersebut, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, diakui sebagai faktor krusial dalam pengembangan peserta didik. Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh peran lingkungan. Lingkungan dalam konteks ini mencakup segala aspek dan benda hidup, seperti benda mati, kekuatan, keadaan, dan makhluk lain, termasuk manusia dan segala perilaku, perkehidupan, dan kesejahteraannya. Lingkungan umum pendidikan dapat dibedakan menjadi alam hayati, alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan sendiri merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dapat mengembangkan peserta didik, termasuk kecerdasan, kepribadian, kekuatan spiritual, emosional, budi pekerti, akhlak mulia, dan juga keterampilan. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai kumpulan faktor lingkungan yang beragam, memiliki potensi dan mempengaruhi proses pembelajaran. Jenis lingkungan. Berdasarkan Ki Hajar Dewantara, ia mengatakan bahwa jenis lingkungan ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang sifatnya informal dan kodrati. Keluarga berfungsi untuk menanamkan pendidikan sosial dan moral pada anak. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah berkontribusi untuk membantu orang tua menanamkan budi pekerti, mengajarkan calistung, dan mendidik dalam hal etika dan keagamaan. Yang terakhir, ada lingkungan masyarakat. Lingkungan ini memiliki fungsi utama sebagai media bersosialisasi anak-anak. Selanjutnya ada materi mengenai perkembangan masa kini dan masa depan. Meskipun upaya pendidikan selalu berorientasi ke masa depan, namun peralihan ke abad 21 yang akan datang ini sangat penting bagi bangsa negara Indonesia karena akan memasuki PJP 2 sebagai era kebangkitan pembangunan nasional kedua. Peran manusia sangat penting dalam hal sikap dan nilai dalam rangka menentukan perilaku yang berwawasan. Pengaruh daripada nilai yang dianut akan terlihat pada sikap atau attitude seseorang. Nilai itu sifatnya umum, sedangkan sikap selalu terkait kepada objek yang sehingga ada kecenderungan untuk melakukan tindakan positif dan negatif. Berikut 3 aspek pengetahuan dalam sikap yang dapat membedakan. A. Ada pengetahuan dalam memahami tentang objek. B. Pengetahuan tentang memahami aspek afektif. C. Pengetahuan tentang aspek kognitif yang dapat mendorong ke arah tindakan objektif didasarkan pada sikap. Lalu ada hal penting dalam rangka mengantisipasi perubahan di masa depan antara lain dengan mengembangkan budaya yang berkaitan dengan sarana kehidupan. Sebagaimana telah diungkapkan bahwa unsur kebudayaan meliputi kehidupan religi, cara bermasyarakat, ilmu pengetahuan, bahasa dan kesenian, mata pencaharian, bahkan sampai peralatan yang digunakan. Selain itu, pendidikan selalu berorientasi ke masa depan. Pendidikan menjadi pilar utama di dalam menyiapkan sumber daya terdidik yang dapat mengantisipasi suatu perubahan. Untuk itu, pengembangan sarana pendidikan menjadi syarat utama agar terlaksananya pilar pendidikan yang kokoh agar dapat menyongsong kesempatan dan tantangannya.